Ini saya terus kemarin ini depannya sakit. Katarak Dicebokin ini. dong pakai air kencing kamu, cebok. Iya. Diginiin. Yang kiwo ini. Iya, kamu kencing pagi-pagi bangun tidur. Iya. Ser, langsung kamu terus. Sudah. Ya terus. Lu mah baru udah. Ya, itu katanya ibu saya dulu kayak gitu. Ya udah dipraktekin, itu kan ilmu kearifan lokal. Iya. Pasti sembuh. Iya. Jangan udah lagi. Udah. Yang ketiga, kata udah dokter, terus. So, ini tanggal 19 mau dioperasi lagi. Saya kan yang ini sudah sembuh gitu. Saya minta nggak jadi gitu. Ya dicebokin dong banyak kencing. Jadi kenapa ibu sakit mata? Karena ibu kalau dinasihatin orang suka ngeremehin. Enggak, lah kan tadi saya nasihatin ngeremehin. Jadi dulu waktu masih muda, ibu tuh kalau dinasihatin sama orang suka ngeremehin. Jadi orang yang dinasihatin suka ngeremehin, bonusnya tuh matanya gangguan. Ada rabun, ada katarak, ada mins. Ya iya ibu. Sama besar gue nggak pernah sakit itu. Ya karena ibu dulu kan suka ngeremehin, jadi penyakitnya udah tua ini. Iya, barusan ini 1,5 tahun ini mau kerja. Iya tuh karena dulu waktu masih muda suka ngeremehin orang. Ngeyel. Nah setuju ngeyel. Itu suka ngeyel. Iya, biasa ngeyel sama anaknya. Hah? Sama anak-anak. Mending sama anaknya, sama gurunya juga ngeyel. Saya ketawa. Enggak. Gue senang kalau kamu ketawa. Berarti sehat. Ada lagi? Dah, siapa lagi? Ya. sudah sembuh ini, Pak. Kalau kaget, jangan mukul-mukul dada. Yang dipukul alat kelamin. Kok pukul-pukul dada? Saru gitu. Kata ada saru. Enggak lah, ini kan semua nggak lihat. Alat kelamin kamu jauh tuh. Itu. Ini ketawa. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Sehat kan, Pak? Iya. Ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Boleh. Ibu sebelahnya? Ya, ibu sebelahnya. Assalamualaikum. Deketin. Assalamualaikum. Ya. Nama saya Daryanti. Jarianti, bukan Jaryanto. Daryanti. Daryanti, bukan Daryanto. Bukan. Oke. Ini saya ini sakit nggak sembuh. Rumahnya di mana? Purwokerto. Oke, datang ke sini sama siapa? Sama ini. Oh ya. Oh berdua. Malam, Pak. Oh udah 2 malam. Bapak pulang. Emang didoain begitu, jangan ketemu ibu yang ngeyel, jangan ketemu ibunya yang ngeyel, jangan ketemu ketawa. Tepuk tangan dong. Makanya saya doanya kan pulang gitu. Apa? Tadi ngebelin ibunya. Ibu kan nggak pulang. Tanya sama Mbak. Oh iya. Nah, ibu sama ibu tahu RDI dari mana? Saya dari YouTube. YouTube. Setiap malam ngeliatin bapak sambil. Iya. Pantesan nih kontol gue kedutan. Dadut. Kamu sih meratin. Tepuk tangan dong. Ketawa. Alhamdulillah. Kalau ngeliat sampai kencing. Kamu, pantesan gue juga nih tadi kedutan. Oh jadi kamu kalau nonton, saya sambil kencing. Sampai kebelet kencing. Iya, pantesan punya saya kedutan. Ngompol, tepuk tangan dong. Ngompol. Ada orang nonton YouTube ngompol. Harusnya YouTube kan bayar saya mahal. Tadi saya tanya sama YouTube, kenapa kamu bayar saya kecil malam ini? Biasanya kan saya dapatnya 30 juta semalam. Kok ini kok dapatnya kecil? Ya ada yang penonton ngompol. Lu. Aduh. Ntar malam jangan ngompol ya. Jangan. Kalau ngompol saya pindahin sama kandang B. Apa yang tertarik dari YouTube saya kalau saya boleh tahu? Kok mau nonton YouTube saya? Apa ya? Lucu. Nah, lucu. Apa ya? Jadi nggak ngantuk loh Pak. Terus tertariknya pada dapat duit enak amat ya. Mbak, itu tamu saya yang ngasih saya mobil Robicon. Itu utangnya
150 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Saya ajarin. Wajar kalau saya dikasih sama dia Robicon. Kamu juga nanti saya ajarin. Hajat kamu apa? Ya tuh ini ada sakit. Sakit nih. Kaku banget nih. Nggak bisa nih. Sakit banget. Nggak bisa. Coba diri. Oke. Coba. Yang mana nggak bisa? Pokoknya sini, punggung sini, tangan sini, tangan sini. Ini mending. Ini yang kebangetan ini. Nah, itu nggak bisa apa? Coba. Nggak bisanya gimana? Ini sakit banget. Nggak bisa terus. Coba. Sini sakit banget. Ya. Ke atasin dulu. Tangannya ke atas. Ya. Pegang. Mic-nya taruh. Tangannya ke atas. Oke. Tangannya ke depan. Oke. Siksak. Sep. Megar. Sep. Megar. Sep. Nah, maju lagi ke sini lagi ke tangan saya. Sep lagi. Lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, op. Sep, geser lagi. Naik ke atas. Paling tinggi. Sip, terus. Kurang atas. Sip. Dah, turun ke bawah. Oke. Naik lagi ke atas. Sip. Nah, turun ke bawah. Oke. Nah, kalau udah gak apa-apa diri. Kalau mbaknya bisa ininya begini dan tidak sakit, berarti mbaknya di depan mata uangnya cash tunai 1 M. Kalau ini begini bisa. Tapi kalau ini nggak bisa, masih sakit, nggak bisa 1 M. Pelan-pelan. Bisa. Tepuk tangan dong. Lagi, diri lagi. Set, bisa. Tepuk tangan dong. Wow, sekali lagi. Set, bisa. Apalagi yang nggak bisa, coba. Keluhannya apalagi? Apalagi? Ya, itu kenapa? Kaku. Oke, nanti mbaknya saya kasih centong. Ini dipukul pakai centong. 99 kali. Sehari 3 kali. Umur mbaknya berapa? 60. Selama 60 hari. Sembuh. 2. Centong 99 hari. 99 kali. Oh, itu namanya penyakit gatal. Oh, gatal juga. Ini kan kaku. Jadi kalau mau di sini nggak bisa pakai centong. Ya, ini ntar saya kasih centong. Nah, mbaknya gini ya. Gatalnya biar sembuh gimana? Gampang. Kalau mbaknya pengen gatalnya sembuh, mandinya sebelum ayam berkokok. Mulai itu kan udah Ya. Jadi nanti kalau mbaknya mandinya jam 00 atau sebelum ayam berkokok, selama umur mbaknya nanti nggak ada penyakit gatal, nggak ada penyakit asam urat, nggak ada penyakit gula diabetes, nggak ada penyakit kolesterol, nggak ada. Jadi segala obat dari penyakit asam urat, diabetes, gejala stroke, mandinya jam 00. Nah, mandi yang air buat mandi ini direndam dulu centongnya di bak yang buat mandi. Centong direndam kira-kira 10 menit baru buat mandi. Kalau mandinya pakai shower, ini centongnya diikat. Nanti kan kena air mengulintir. Nanti kena ke mbaknya. Jadi ininya direndam. Pakai centongnya harus direndam. Jadi buat mandi. Nah, ini obatnya mbaknya biar kaku dikerok 99 kali, sehari 3 kali, selama 60 sekian hari, nanti sembuh. Coba diri lagi. Sep, diri. Coba. Angkat tangannya. Sep, ke atas. Kurang atas. Yes. 1 miliar kurang atas. Sep, turun pelan-pelan. Oke, ini diturunin, itu dinaikin. Sep, tekuk ke sini. Terus sip, tepuk tangan dong. Oke, sekali lagi.
Angkat tangannya. Up. Ya, up. Teguk. Sip. Tepuk tangan dong. Wow. Sekali lagi ya. Angkat tangannya. Sip. Teguk. Sip. Tepuk tangan dong. Wow. Mbaknya kesini naik apa? Oke, saya kasih ongkos buat mbaknya berdua. 500.000. Tepuk tangan dong. Nih, 500.000. Nih. Ada nggak orang berobat dikasih 500.000? Kami pengobatan nggak waras sih. Tapi yang penting kan udah sehat. Ada lagi? Pegang mic ya. Biar usahanya lancar gimana? Kan yang penting mbaknya disembuhin dulu. Oh. Nanti mbaknya datang, nanti saya ajarin yang kedua. Oh iya. Bisa? Ada lagi? Ya udah. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Semalam Bapak udah suruh saya kesini jam 7. Iya, pertanyaannya apa? Buat iniin privat. Besok pagi. Oh, besok pagi. Iya, soalnya ini ada pasien limited edition. Pasien expired dan pasien kadaluarsa. Tepuk tangan dong, bisa ketawa. Besok Gak pagi apa-apa ya, yang penting kan ketawa. Mau ngomong apa dibully. Besok jam 8. Nanti baca di grup tuh. Besok jam 8 saya ada pasien, nanti kita ajarin bareng. Kalau hari ini butuh waktu 4 jam, kasihan yang lain. Tapi besok kan saya ajarin pagi-pagi di sini ya. Oke, Bos, pertanyaan apa? Kasih ya, Pak. Ya. Boleh. Oke. Sini aja dengerin dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti wabarakatuh. tidur sama Mbak biar cepet ngorok. Oh iya. Oh iya. Pertanyaan apa? Nama saya Nurdin dari Majalengka, Pak. Ya. Pertanyaan saya, ini saya ada permasalahan tentang ekonomi. Pertama, ya saya sebagai pegawai negeri, lalu sebagai pendagang, pembisnis tanah. Kebetulan mungkin ini lagi ada anugerah dari Tuhan, lagi di ke bawah saya, gaji habis, hutang banyak, itu intinya ingin membereskan hutang lah, Pak. Bos, kan tadi saya udah kasih tahu Bapak. Iya. Bapak tuh rezekinya dihabisin, itu kayak orang mana? Emang dihabisin sama Allah. Biar nanti kalau udah mentok, selek, larinya gini. Begitu. Justru kalau lo nggak dihabisin, banda lo nggak disita, itu harta lo nggak habis, ntar lo nggak lari kenceng. Emang begitu. Lo lihat gue sekarang, lo tanya Kang Nur sama Regi, mobil gue diambil orang, Bos, sama debt collector. Masa Pak Haji? Iya, kambing gue diambil. Tapi kan sekarang gantinya tuh, Bos. Yang ngambil, alhamdulillah mati. Ngurangin penduduk. Ya, gak apa-apa, Bos. Ya paling berat saya ini, saya kan sebagai kepala sekolah. Kebetulan mungkin saya ada tabungan ya. Jadi saya tabungannya lo pakai. Nanti ada uangnya, yang penting lo meraktekin ilmu RDI dulu. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Nah, Bapak praktek dah. Tapi kalau Bapak mau, besok habis maghrib, Nadia yang utang kartu kreditnya 17, yang pinjolnya 40, yang suaminya pinjol 60, besok di sini dia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul, cuman butuh waktu 9 hari harus terkabul. Nah, Nadia besok di sini. Ya, kebetulan saya hari Senin itu harus sudah terkumpul, Pak. Kan besok masih ada hari Sabtu. Iya. Nanti Minggu kan terkabul. Mendingan lo besok malam Minggu ikut dulu aja di sini. Nanti gue kenalin namanya Nadia. Siap. Pak Nadia, Mbak Nadia, ini Bapak kepala sekolah yang giginya ompong. Kan itu. Siap. Siap. Pasti dikabul, apalagi kamu udah giginya ompong. Amin. Ciri-ciri terkabul tuh gigi ompong. Nah, ketawa. Tepuk tangan dong. Ketawa, berarti sehat ya? Ini masalah usaha, Pak. Masakan istri masa jualan. Punya toko. Jualan apa? Ya, sembako lah. Sama makanan anak-anak. Terus? Ini ada kemajuan gitu. Praktek. Gimana caranya? Udah meraktek ilmu RDI? Udah, baru 2 hari. Yang rendam ke dalam terus 2 hari. Ya selanjutnya bagaimana gitu lebih. Terus praktekin. Itu aja. Selama 99 hari.
Jadi celana dalamnya direndam. Nah, air rendemannya dicawik-cawik di depan warungnya, di depan tokonya. Rendemannya itu boleh lebih dari 1 jam, boleh. Ngerendamnya. Kalau lebih dari 1 jam nanti ada ikan cupang, ada ikan lohan. Jangan lebih dari 1 jam. Ya sejam aja. Sejam aja. Sejam. Takutnya nanti kalau Bapak ngerendamnya lebih dari 1 jam, bisa rame. Bos, nanti lo itu vlog. Tadi tangannya kan nggak bisa. Tangannya tadi nggak bisa. Ini barusan bisa. Ya, coba diri. Tangannya diangkat, sip, belokin, sampai mentok. Nah, dia tadinya nggak bisa. Sakit. Ini barusan bisa. Oke, ulangi lagi, Mbak. Sip. Nah, itu bisa. Nanti bos ngobrol ya. Oke. Apa lagi? Kalau ini, Pak. Hah? Boleh. Mendingan jangan pulang dulu. Kan tadi utang. Besok Nadia yang punya target dari BRI 480 miliar dia bisa dapat 1 triliun. Besok hari Sabtu sore abis maghrib dia mau ngajar di sini buat tamu-tamu yang hajatnya paling lama 9 hari terkabul. Nah, coba bisa gak besok sore? Jangan pulang dulu. Hah? Oh, ini yang utang. Oh, ini enggak. Ya udah, kamu pulang, gue titipin truk tronton, kamu tinggal di sini. Cariin truk tronton jurusan Purwokerto. Ya, yang isinya pupuk. Ketawa. Tepuk tangan. Kalau kamu mau dengerin, nggak apa-apa. Besok malam, habis maghrib, Mbak Nadia tadi barusan telepon, Ji. Hajat gue kok terkabul lagi ya, Ji. Ada uang masuk 85 juta tunai. Apa karena gue kemarin ngajarin tamunya RDAI privat kali ya, Ji? Iyalah, Mbak. Itu kan tanda ucap syukur tamu-tamunya. Udah kamu ajarin pada terkabul. Mau gak kamu ngajarin lagi Sabtu habis maghrib? Bisa gak, Ji, kalau gue ngajarin Sabtu pagi? Gak bisa, Sabtu pagi gue yang ngajar. Kamu ngajarin Sabtu biar ada jeda. Ya udah, jadi dia besok ngajar Sabtu sore habis maghrib. Bebas, umum, gratis, nggak bayar, nggak ada mahar. Nah, kamu datang besok. Jangan pulang dulu, ya. Datang nengokin, Mbak Nadia, aku problemnya begini. Nanti didetailin sama dia. Aku boleh gak datang? Boleh. Aku boleh gak datang? Aku boleh gak datang? Boleh. Itu. Terus selanjutnya ini Pak yang mau tanyakannya. Saya memang dulu bukan saya takabur ya Pak. Mungkin ekonomi saya bagus lah, punya mobil mana. Ya sebagai laki-laki lah. Ya maklum lah mungkin laki-laki. Ya, main perempuan. Main perempuan. Gak apa-apa, enak gak? Ya enak banget. Enak banget, tepuk tangan dong. Guru Nyawara. Sampai dia saya, yang enak, dia yang cekikikan. Ya elah. Sampai saya menikah, ya saya sampai detik inilah saya itu punya istri ya 2 gitu. 2, nggak apa-apa. Kemarin ada yang istrinya 7, yang pakai tongkat istri berapa? 4, mau nambah 7 kan? 11. Ya, nggak apa-apa, Bos. Ya takutnya itu takut mungkin kurang ada ridho dari Allah kan. Bos, raja zaman dulu istrinya berapa? Banyak. Raja Brunei istrinya berapa? Raja Arab istrinya berapa? Nggak apa-apa, Bos. Tenang aja. Lu jangan ngomong begini. Apa karena istri gue 2 kali ya, jadi rezeki gue habis. Ucapan adalah doa. Ah, bener. Jangan. Harusnya kamu ngomong. Kalau gue nambah 3, 4, pasti gue kaya lagi. Nah, gitu. Nanti gue sediain bandot. Tepuk tangan dong. Iya. Ngomong yang bagus, Bos. Mungkin kesalahan saya sendiri ya.
saya itu nggak terus terang sama yang tua, itu salahnya itu aja lah. Nggak ada yang salah, Bos. Semua udah seizin Tuhan. Oh gitu. Nggak ada. Kecuali lu nggak lapor sama bandot tuh. Baru lu salah. Nggak apa-apa, ntar lu ngobrol sama Nadia diajarin. Iya. Pasti. Ada lagi? Itu masalah bisnis tanah saya juga Pak. Sekarang ini tadi udah banyak yang senang dari Jakarta, tapi nggak gol-gol lah. Maksudnya biar gol. Gampang. Banyak. Bapak tahu anjing guguk. Guguk kalau dilepas dari rumah, kan dia langsung kencing di pojok. Cur, cur. Nah, Bapak bisa gak keluar dari rumah supaya tanahnya jadi, Bapak kencingin. Tanahnya dikencingin? Oh, nggak bisa. Nggak bisa? Bisa banget. Nah, ya udah, kencingin deh. Nanti kalau orang lihat, nggak apa-apa. Nanti kan masuk di TikTok. Followersnya kan banyak entar. Iya, gampang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dikencingin, Mbak, namanya ilmu guguk. Namanya ilmu guguk. Nanti orang yang pada ngeliat tanah itu buru-buru pengen transaksi. Ada lagi? Udah, terima kasih Pak. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Dika dari Depok. Nama Dika. Iya. Pertanyaannya apa, Dika? Jadi kedatangan saya ke sini karena istri sebenarnya ngajak. Saya yang mau sebenarnya. Kamu yang mau? Saya yang mau ke sini. Istri yang ngedengerin KRDI di YouTube. Oke. Jadi kalau saya lagi sholat gitu kan, sholat malam, dia tuh dengerin YouTube saya. YouTube. Oh. Gitu. Kamu nggak keganggu tuh? Dia dengerin YouTube gue? Enggak. Oke. Kamu nggak cemburu tuh? Dia dengerin YouTube gue? Enggak. Oh enggak. Kirain cemburu. Jadi mungkin mirip dengan tadi Pak ini ya, sama kaitan usaha juga. Saat ini saya di jasa pelayanan kargo. Jasa pelayanan kargo. Jasa pelayanan kargo. Kerja atau apa di sana? Kerja sama usaha. Usaha. Nah, usaha. Emang beda kerja sama usaha? Jadi saya ada kerja juga yang bulanan. Nah, ada usahanya juga Pak Haji. Usahanya apa? Yaitu jasa pelayanan kargo. Oh iya. Jadi saya ngambilin barang dari pesawat, saya antar. Oh gitu. iya. Nah, 2 tahun itu lancar Pak Haji. Nah, 2 tahun ke belakang ini beberapa customer pindah. Ya iyalah, jadi rezeki lo turun. Nah, iya rezeki turun. Kenapa, penyebabnya mau tahu? Iya Pak Haji. Ini berlaku semua. Pada saat rezeki lo banyak, bapak, mbaknya, ibu, ini, pada saat rezekinya banyak, pada saat lagi banyak PO, pada saat banyak orderan, lo tuh mikir, maju. Nanti kalau gue duitnya banyak, gue pengen beli ruko ini, gue pengen DP motor, gue pengen DP mobil. Itu yang bikin ngancurin kita punya rezeki, bos. Namanya berandai-andai. Nggak boleh. Kalau di RDI nggak boleh. Kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya masih ditendang sama kiper, bos udah masuk ke daerah lawan. Belum ada proyek yang gede, baru proyeknya bertahap. Lo udah berandai-andai. Nanti proyeknya ini gede, gue mau bikin kantor di Makassar. Nanti gue pengen bikin kantor di mana? Nggak boleh. Pegang duitnya dulu, barulah kita bikin kantor. Ini duit belum dipegang, udah berandai-andai. Itu yang bikin rezeki kitanya kropos, apa namanya, bolong. Jadi gelas ininya karatan, rembes. Kenapa? Ya karena itu. Nah, nanti kalau gue punya duit 50 M, gue pengen bikin kantor di sini, gue pengen buka usaha ini. Nanti kalau gue ini, gue pengen bikin event ini. Nggak boleh, kan belum megang duitnya. Ya. Duitnya dipegang dulu. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, itu yang bikin lo rezekinya habis itu, bos. Lo suka berandai-andai. Nanti kalau gue dapet usaha ini, gue pengen ganti motor NMAX. Gue pengen beli Honda Jazz. Gue pengen ganti mobil Pajero. Gue pengen kayak Pak Haji punya Rubicon. Ntar dulu, disesuaikan dulu sama muka lo. Tepuk tangan dong. Kasih Pak Haji. Ada lagi?
Cukup Pak Haji. Makasih. Oke. Alhamdulillah. Banyak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi dari Tangerang. Pepi. Kesini sama siapa Pepi? Sama suami. Suami. Pertanyaannya apa? Boleh. Kasih lewat. Ada tronton mau lewat. Saya ibu rumah tangga, Pak Haji. Boleh. Oke. Bentar. Biar sekalian. Biar sekali dulu. Apa? Saya ibu rumah tangga. Pertanyaannya. Saya pengen punya penghasilan biar bisa bantu suami gitu, Pak Haji. Nggak bisa. Kalau mbaknya punya penghasilan dari bantu suami, nggak bikin kaya-kaya. Nanti cuma sekedar bantuin suami, kan ucapan adalah doa. Saya pasti punya penghasilan sebulan 100 juta. Amin. Harusnya begitu. Jangan saya pengen punya penghasilan, saya pengen punya usaha buat bantuin suami. Entah lu cuma sekedar bantu suami, kaya enggak. Habis buat bantuin, bayar listrik, bayar telepon, bayar ini, bayar cicilan ini, habis. Karena lu cuma mau bantu suami. Gak boleh. Gimana Pak Haji? Karena saya punya suami, biar rezeki gue gampang. Praktekin ilmu RDAY, namanya ML. Kamu ML sama suami sehari 3 kali. Pernah ML sehari 3 kali? Pernah. Nah, praktekin sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 36. Suami? 41 tambah 36 berapa? 77. Selama 77 hari. Ntar lo kaya raya tajir melintir. Kalau ML hobinya di atas sampai di bawah? Di atas. Nah, pas di atas lo ngomong. Lo pengen punya duit berapa sebulan? Ini gue tanyain. Pengen punya duit berapa? Banyak. Sebanyak apa? 1 M. Nah, sambil kamu di atas, sebulan 1 M. Sebulan 1 M. Bisa gak? Bisa. Oke. Mana laki lo? Udah siap ambles belum laki lo? Ketawa. Tepuk tangan dong. Jadi namanya ilmunya berhubungan suami istri selama 77 hari, tiap hari sehari 3 kali. Bebas, kamu mau di mana ML-nya? Di dapur, di atas panci, atau di atas akuarium? Bebas. Oh, sehari 3 kali. Gitu. Ada lagi? Susah gak? Enggak sih. Enggak, kan belum dipraktekin. Sehari 3 kali ya. Kamu yang nawarin dulu, jangan suaminya minta. Bisa gak nawarin? Bisa. Pernah gak kamu yang minta dulu? Daripada suami kamu yang minta dulu, pernah gak? Pernah, tapi jarang. Oh iya, nanti tiap hari. Oke, ada lagi? Sama anak saya kan mau ikut audisi Jarum. Atlet bulu tangkis. Biar bisa lolos Pak Haji. Umurnya berapa? 9 tahun. Tidurnya satu rumah gak? Satu rumah. Satu kamar gak? Beda kamar? Kadang bareng. Kadang bareng. Nah, kalau pada saat kamu tidur sama dia, kamu nggak pakai celana dalam. Kamu remes tangan kamu pakai alat kelamin 2. Kamu taruh di mukanya dia. Juara Jarum. Masuk final. Kepilih. Terus. Gitu. Sembuh perut lo ngecil. Alat kelamin lo gede. Gitu. Kalau sekarang enggak. Alat kelamin lo kecil. Perut lo gede. Iya, betul. Jadi kalau dimasukin meleot-meleot. Iya. Dia leres Pak itu loh. Hah? Leres ya. Lurus, Ya. tepuk tangan. Jadi kalau dimasukin meleot, toh meleot. Ini lama ya Pak. Jadi lama, lurus. Iya, leres. Oh, tepuk tangan. Ada pengobatan lurus. Ada ini? Iya, udah Pak. Oke. Satu lagi ya Pak. Apa? Deketin mic-nya. Ya, terus terang saya kan lagi terlilit utang ya Pak ya. Saya ingin punya modal sendiri dengan nominal yang mungkin bisa mencukupi untuk permodalan saya. Kan belum ML. Lo ML dulu. Oh gitu Pak. Iya, makanya biar cepat terkabul. Lo mainnya di atas kulkas nih. Biar cepat. Susah Pak. Susah. Susah. Kan namanya kita udah capek ya Pak. Cewek itu capek banget kemarin kan gitu. Deketin mic-nya. Ya kemarin kan saya waktu malam Kamis ya dari Cirebon, nomor Cirebon. Nah tadinya saya malam Jumatnya mau ke Cirebon lagi, kan nggak jadi. Tadinya mau nanti tadi malam kesininya. Besok malam.
Enggak. Nah, Tadi tadi malam malam. habis maghrib lah Oh, iya. ceritanya. Kan berhubung nggak jadi ke Cirebon malam Jumat, jadi kesininya tadi jam 9. Saya baru kesini Pak ini Pak, baru kesini. Istri saya tahu dari YouTube tuh waktu hari Senin. Oke. Nah, istri saya langsung ngajakin, Pak, pokoknya minggu-minggu ini Mama anter ke Bogor. Pas Ade kerja di Tangerang, Ade ditelepon, Sep, Asep kenal nggak daerah ini? Kenal. Dia pulang. Nah, pas pulang itu, Sep, Teteh antar ke sana ke Cirebon, ke Bogor sama Aang gitu, antar mau ini berobat ke Pak Haji gitu supaya lancar usaha sama Teteh biar utangnya kebayar gitu. Tapi Aang kan gak punya kendaraan, rental aja, saya bawa rental ke sini Pak. Berapa tuh rentalnya? Pinjam mobil itu. Pinjam mobil. Ya. Bayarnya berapa? Buat ongkos juga pinjam ya. Buat ongkos buat Terus saya pinjam. ngajak Pak ongkos pinjam. Ongkos itu pinjam 2 juta. Terus terang aja saya ongkos pinjam. Nah, mobil pinjam. Itu maksudnya. Eta kalau mobil di Banjar itu 350 sehari 24 jam. 24 jam. Ya 24 jam berarti kalau besok sampai jam 9 itu 350 gitu. Bayarnya. Iya. Oke. Nah, makanya itu. Lu jangan pulang, lu berobat sampai besok Mbak Nadia yang terkabul 1 triliun kan besok ngajarin nih habis maghrib. Lu baru ketemu Mbak Nadia udah dengerin, lu baru boleh pulang. Lu gua kasih duit 1 juta gua ongkosin. Alhamdulillah. Mana ada pasien diongkosin? Nggak ada, karena gue lihat muka lo muka ML. 1 juta. Alhamdulillah, makasih Pak. Besok Ya, pulangnya, jangan boleh sekarang. Harus. Nadia bisa, mau solo nggak? Ya. Nadia bisa, lo harus Ya, bisa. harus bisa. Dia bisa sampai 1 triliun. Ya, amin. Lo kan nggak butuh sampai 1 triliun. Iya. Bisa? Ya. Oke, tuh gue ongkosin 1 juta. Ya. Saudara bukan, Iya. temen bukan, Ketemu ya Pak Haji. tetangga bukan. Iya. Padahal saya Pak kurang gimana ya usaha kayak udah nggak apa ya namanya itu udah nggak mengenal lah. Mata sekarang juga ikut Pak. Berangkat lagi gitu Pak saya ikut. Bari sambil jual. Jadi kurang apa? Iya. Kurang ajar. Kurang ajar sama laki. Maksud gue ya. Ya mudah-mudahan dari saya orderan gula biar banyak ordernya. Ya kan besok diajarin sama Mbak Nadia. Mbak Nadia bisa dapat 1 triliun. Ya. Mau solo enggak? Iya. Nanti diajarin sama Nadia. Nadia bisa ngajarin besok habis maghrib. Ya. Sampai malam. Kita diajarin. Ntar setelah lo dapat baru lo boleh pulang. Ya. Karena besok acaranya bagus. Ya, amin. Sakral bagus. Mbak Nadia kan udah apa ya? Udah meraktekin pasien tahun berapa Nadia? 2012. Nadia 2012. Ini pasien 2014. Ya. Kalau Pak Haji Sultan yang ngasih Robicon pasien 2008. Ada lagi yang ngasih Dos Journey 2008. Dos Journey gue 3.600 bos. Ya. Kalau di Indonesia kan 2.400. Nggak level. Maaf, dulu Hah? ya. Dos Journey hitam 3.600. Kebanyakan kan Dos Journey 2.400. Kita punya 3.600 warna hitam. Iya dulu mah Pak Haji ya saya kendaraan juga sampai punya 4 lah ya dulu ya. Sekarang 1 pun nggak ada gitu. Nanti diajarin punya. Nadia kan 1 triliun. Masa nggak diajarin? Oke? Ya. Siap? Ya. Yo, bos, pertanyaan apa? Sini dulu, jangan angkat pantat biar ntar 1 baris selesai. Bos apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nih. Saya Fauzi, Pak Haji. Fauji. Ya. Pertanyaan apa Ji? Kesini sama siapa Ji? Sama istri sama anak. Istrinya mana? Di masjid sama anak. Oke. Sekarang pertanyaan apa Ji? Pertanyaan gini Pak Haji, saya punya utang 500 juta kurang lebih. Jaminannya? Jaminannya sertifikat rumah. Oke. Lo minjem 500 juta buat apa? Buat usaha. Terus? Usaha lo apa? Saya usaha jualan online Pak Haji, jualan tas, sepatu, jualannya via online. Pengen lunas tahun ini. Caranya gimana? Caranya gimana? Lo kayak dia aja. ML sehari 3 kali bisa gak? Kayak ini. ML tau gak? ML apa sih katanya? Multi level marketing apa? Hah? Bisa. Bisa. Sehari 3 kali. Bisa. Sehari 3 kali. Bisa. Oke. Gimana ntar kalau suami lo, istri lo nggak mau ditolak gimana? Mau dia. Mau. Geret aja ya. Masukin karung ya. Sehari 3 kali ya. Oke. Paksain. Lo kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Saya di atas. Nah, lo sambil ngucap kayak tadi. Lunas. Umur lo berapa? 38. Istri? 43. Ditambahin jadi berapa? Jadi 90.
SD Impres gua agak lemot. 85. Hah? 85. 85 hari. Bisa? Tiap hari. Tiap hari? Kali, Pak Haji. Hah? Ada yang bolong, denda 10 hari. Bisa. Bos, mana ada bos pengobatan utang lunas enak? Kayaknya nggak ada deh. Di sini doang. Benar. Itu gimana caranya Pak Haji? Lo telanjang dulu, tak gua ajarin. Enggak, maksudnya kan kita punya utang kan nafsu hilang lah gitu. Ya bener. Ah. Bener. Kalau Agak susah. sama sama dia, udah lo ML sama dia aja deh. Jadi kalau utang tuh nafsunya hilang. Iya, Pak. Iya. Kepikiran tuh itu. Maksudnya berkurang lah gitu. Ini bos, biar lo nafsunya kencang, bisa gak lo kalau ML kepala lo diikat pakai celana dalam istri? Bisa. Nah udah itu aja, jadi lo nafsunya kencang. Malah ketawa Pak Haji. Ya. boleh. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Nah, jadi celana dalam istri lo diikat di kepala. Ya. Iya. Ya, sambil lo lunas. Bisa? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada lagi Pak Haji. Ini Apa? kan saya dagang. Yang dijual? Sepatu, tas, semua via online. Gampang. Colek alat kelamin lo. Ini HP. Colek lo tempelin di HP. Pembelinya antri. Nanti pembelinya antri. Di HP, di komputer juga gitu kan? Iya, di komputer. Nanti kan di komputer lo banyak sidik jarinya tuh. Bisa ketawa sehat. Tepuk tangan dong. Biar bisa dapat profit 10 juta sehari gitu. Itu kan lo colek dulu, taruh di HP lo online. Kalau di komputer semua pada nonton. Yang nonton 1 juta, Berapa kali? 9 kali cukup. 9 kali. Tiap hari Pak Haji. Bos Regi, dulu sebelum ada Bos Regi, ini yang nonton YouTube kalau online berapa orang? Cuman. Ya, kalau live. 100. Tapi setelah gue colok kontol gue taruh di YouTube, berapa yang nonton sekarang? Enggak, tadi malam. 20.000 kalau nggak salah. Enggak, tadi malam online. Tuh, gitu. Tepuk tangan dong. Makanya gue terima kasih sama kontol gue, makasih ya. Karena lu nih jadi banyak itunya. Gue colok, gue taruh, bos. Tadi malam 2.500 kalau nggak salah ya. Yang live-nya. Yang live. Iya. Kalau yang kemarin malam 1.647. Dulu mah cuma 100. Hah? Iya, makanya kan kamu sampai kebelet dikit. Kamu nonton YouTube saya sampai beser-beser. Itu pas gue colok, pas alat kelamin lo. Tepuk tangan dong. Ya, ketawa. Colok, bos. Iya. Siap, Bisa? Pak Haji. Bisa. Atau mau sekarang nyolok ya? Ntar aja. Mumpung ada ini. Jadi tiru. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Haji. Saya ini kan punya anak satu-satunya umur 10 tahun autis. Ya. Ya supaya dia lagi perempuan. Laki-laki. Ya. Supaya lebih pinter bicaranya. Gampang. Lebih pemahamannya juga lebih banyak. Cari ini cincin atau gelang emas, dikerok di mulutnya dia. Dikerok. 9 kali. 9 kali. 9 kali. Ibunya umurnya berapa? 43. Selama 43 hari. Nanti dia ngomong normal. Nanti supaya dia nggak idiot, ini emasnya dikerok di otaknya. Pinter. Normal. Cerdas. Nih, dikerok. 9 hari. 9 kali. Sehari 3 kali. Selama umurnya mamanya. Nanti kalau udah 43 hari, pengen cepat lagi 43 hari yang kedua. Sampai 43 hari yang ke-9. Nanti sembuh. Iya. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Oke. Makasih Pak Haji. Mbaknya apa? Oh, suami. Bos, apa pertanyaannya, Bos? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Minum. Kering banget. Ini udah gue selakangin. Enggak apa-apa, biarin lah. Ya. Ambil, boleh. Pertanyaannya apa? Iya Pak Haji. Bapaknya tawarin. Ibunya tawarin.
Pertanyaannya apa? Ini saya punya utang ya Pak Haji. Hah? Punya utang. Utang? Iya. Berapa? Iya 50. 50 juta? Iya. Jaminannya apa? Itu dipinjam sama orang-orang tuh Pak. Berarti yang blow on siapa tuh? Oh iya. Itu kan BPKB Avanza itu dipinjam sama orang. BPKB? Avanza. Ya. Terus dianya kabur. Ya. Terus aku yang nanggung kan? Bos, bisa gak lo berdua meraktekin kayak emasnya, kayak mbaknya? ML. Sehari 3 kali. Bisa gak? Bisa. Kalau yang gangguin anak lo kasih duit, suruh belanja jajan di Cirebon. Kan agak lama. Ya, terus yang kedua itu mobil yang pickup itu dipinjam lagi sama teman lagi gitu. Terus dianya nggak tanggung jawab lagi gitu. Enggak lah, kan belum ML. Nanti kalau udah ML, utangnya lunas, asetnya balik semua. Ya. Terakhir kapan ML kalau gue boleh tahu? Terakhir. Nih sekarang hari Jumat. Udah lama Pak Haji. Wow. Ada 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Ininya kan itu apa lagi halangan. Kalau halangan itu 1 bulan pajaknya. Mensnya. Iya. Nah, mbaknya pakai centong. Ini kalau lagi halangan lama, ini langsung ditepok aja alat kelamin mbaknya. Berhenti, nanti berhenti. Pelan-pelan apa kencang ya? Kenceng lah. Plok. Tek. Jam. Saya mukul beduk. Soalnya Pak Haji suka lama. Tangan dong. Suka lama ini mah. Kan belum ditepok pakai centong. Iya. Tepok dulu. Iya. Tapi yang nepok mesti suami. Iya. Gitu. Iya Pak Haji. Bos, gue punya pasien nih bos. Ya. Istrinya ngidam. Ji, istri gue ngidam, tapi mintanya aneh-aneh Ji. Kadang minta ke Plaza Indonesia, minta kosmetiknya Lamer. Bisa gak Ji, supaya dia nggak boros Ji? Gampang lah. Buka celana dalamnya dia, kalau pas di tempat tidur, langsung pakai jari dipampet alat kelaminnya. Ya. Sekarang dia ke La Moda, ke Plaza Indonesia, beli kosmetiknya nggak mau Lamer, mau tau mereknya? Lumer. Nggak ada, dicari mana ada kosmetik merek Lumer. Tadinya Lamer deh. Nah, jadi dipempak. Nah, lu juga begitu. Dipempak nih, pakai tangan kiri, Ya. dipempak nih alat kelaminnya istri. Berhenti. Nanti berhenti. Daripada lo jor keluar mulu, bawaannya ntar lo emosi mulu kalau ngeliat laki lo. Iya benar. Betul, tepuk tangan dong. Wow. Jangan emosi. Ini kebetulan suami aspire. Sayang, Mbak. Sayang, mendingan dititipin aja ke panti pijat. Ada lagi, tepuk tangan biasa. Ada lagi? Saya kan istri masak ya, jualan masakan biar omsetnya lebih gitu. Nah, bisa gak masakannya apa? Kasih tahu saya dulu. Ya sayuran aja. Bisa gak sebelum dimasak bahan bakunya kayak daging, sayuran, cabai, tomat, gula, sebelum dimasak dilangkain dulu 9 kali. Biar nggak sawanan. Ya. Biar pelarisnya nggak ngikut, nggak ketarik sama si yang punya dagang daging, kan dia punya pelaris. Yang punya beras, dagang beras, yang punya dagang bumbu dapur punya pelaris. Jadi biar nggak ketarik, jadi dilangkain. Iya. Gitu. Lo punya omset kadang naik turun, ketarik bos. Emang begitu Pak Haji? Ingat ya zaman kita kecil dulu. Kalau ada tetangga sebelah meninggal, anak-anak kita dikasih bengli sama ibunya jidat teh. Tahu gak bengli? Tahu. Nah, biar nggak sawana. Yang warnanya kayak kunyit. Ya. Bengli. Ditaruh di leher, di kepala. Biar nggak sawana. Nah, lu juga begitu. Ya. Injat. Ada lagi? Itu, Kunir. saya kan di rumah itu ya ada pom mini tuh. Pengen
omsetnya lebih banyak juga itu. Celana dalam bekas pakai lo dielap ke pom mini. Jadi orang yang lewat dekat rumah lo, pom mini, matanya silo, pengen isi bensin terus sama lo. Iya. Dilap celana dalam lo yang bekas, Iya. buat ngelap pom mininya. Nanti orang lewat bawaannya pengen isi mulu. Nanti rendeman celana dalamnya dicawik-cawik di depan pom mini. Nanti orang pada ngisi semua. Ada lagi? Berapa lama? Sampai udah rame. Kalau udah rame, udah jangan disiram lagi. Sampai rame aja. Iya. Sampai rame. Bacanya gimana? Nggak ada. Kan gue bukan kiai, jadi nggak ada bacaannya. Rame. Nanti rame. Ya, Haji. Rame pada nggak bayar kan. Udah lanjut. Habis lo maunya apa kan gue nggak tahu. Rame, tapi bener rame. Pada ngutang isi pom ini. Laris, bener habis bensinnya, tapi duitnya nggak ada. Lo milih yang mana? Yang pada ngisi bayar, yang pada ngisi bayar. Ntar bayar. Kan ucapan adalah doa. Ya. Ada lagi? Udah, Pak Haji, makasih. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sri Rahayu dari Jakarta. Tahu sini dari YouTube. YouTube. Mbak Nadia. Oh, dari Mbak Nadia. Iya, YouTube-nya dia. Oh, YouTube-nya Mbak Nadia. Besok Mbak Nadia ada habis maghrib. Oh gitu. Bisa dengerin langsung Mbak Nadia. Saya nanya dong, kok Mbak Nadia bisa dapat target 1 triliun? Nanti diajarin. Kok Mbak Nadia pinjol 40, suaminya pinjolnya 60 aplikasi, kok bisa lunas? Suami istri total 100 pinjol. Nanti diajarin. Kalau sekarang kan, saya nggak bisa ngajarin orang yang ngalamin Mbak Nadia. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya kan dagang sayuran Pak Haji. Sayuran mentah apa matang? Mentah. Ya. Supaya laris, terus pelanggan saya kan kebanyakan pada ini Pak Haji. Apa sih maksudnya? Oh, gampang lah. Rendem celana dalam kamu, nggak usah lama-lama, sejam aja. Airnya kamu siramin di sayuran yang kamu mau jual. Jorok? Enggak lah. Air pam lebih jorok lagi, pam. Kok gitu? Itu kan air kali dikasih kaporit. Nah, jangan rendem. Pak Haji, nggak boleh. Boleh lah, nanti kan orang di sayuran dicuci lagi. Nah, cawi-cawi. Habis. Nanti habis. Orang pada beli, nggak pada bayar kan alhamdulillah. Ada lagi? Iya, terus sama ini Pak Haji. Kan ada supermarket mau apa ya? UMKM gitu Pak Haji. Produknya apa mau kita masukin. Nah, supaya punya kita masuk gimana Pak Haji? Apa produknya? tuh? Produknya apa? Saya nggak tahu. Saya tahu bakso. Hah? Tahu bakso. Tahu bakso. Ya udah, pas kamu bikin tahu bakso, kamu bikin nggak sekarang? Udah kemarin. Nah, tadi pagi. Nah, kalau besok kamu bikin lagi, produk saya habis terjual, dibayar tunai, habis terjual, habis terjual. Kamu punya anak gak? Kebetulan belum Pak Haji. Nah, di rumah ada siapa? Ada bapak, ini ponakan. Nah, ponakan. Kamu suka jengkel gak sama bapak? Suka jengkel gak sama keponakan? Suka jengkel gak? Kamu punya suami gak? Ada suami. Kamu suka jengkel gak sama suami? Iya. Hah? Kalau manggil suami apa? Papi. Iya. Papi. Kalau papi bikin jengkel aku, tahu bakso aku masuk ke UMKM ya. Papi, kalau papi bikin jengkel aku, tahu bakso aku masuk ke UMKM ya. Begitu aja. Sama kayak saya dengan anak saya. Itu. Tiap hari ya Pak Haji ya? Tiap hari. Nanti kan laki lo langsung telepon ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, ini istri gue pulang dari Bogor, gila nih. Tolong dong dijemput pakai 911 ambulan. Kan langsung masuk rumah sakit jiwa. Jangan Pak Haji. Oh, jangan. Ada lagi? Iya, nggak, ini supaya ponakan saya ini pintar nih Pak Haji sekolahnya. Serumah gak malu? Serumah. Gampang. Kalau dia lagi tidur, merem, colek alat kelamin baju pakai jari kiri, set, taruh di bibir dia. Pinter. Prestasi. Apalagi maunya? Biar nurut sama orang tua. Nurut, manut, katut. Entah dia nurut selama 9 hari. 9 hari. Kalau pas lagi tidur. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. 9 kali. Kalau dia lagi tidur. Kalau lagi melek takut lo ditabok. Pasti yang lawan. Iya. Mau ya? Mau gak? Biar pintar ya. Mau ya? Dicolek doang pakai alat kelaminnya mamahnya. Mau? Nih, Pak Haji kasih 100.000. Nih, mau ya? Dicolek ya? Makasih Pak Haji. Tuh, udah gue sogok tuh. Mana ada berobat disogok? Dia nggak tahu. Lagi tidur kan? Iya, makanya kita perjanjian mau lagi melek. Mau ya? Nanti kalau dijilat kamu jangan gini.
Jangan. Nanti kamu bersin-bersin. Tepuk tangan dong. Ya udah gitu Mau ya? aja Pak Haji. Dijilat. Kan kamu nggak tahu juga kok ya. Oke. 9 hari. Ntar dia nurut, manut, katut, sayang, setia, pinter, prestasi. Pokoknya 9 gini, 9 ucapan. Ya. 9 gini, 9 ucapan. Saya juga begitu sama istri saya. Oh, aku minta duit Pak. Berapa? 1,5 miliar Pak. 500 juta? Iya. Kapan? Besok bisa nggak Pak? Sekarang juga boleh? Oh iya deh, gue kasih. Nah, malam nih dia tidur, gue colek kontol, gue taruh mulutnya. Balikin kalau besok pagi. Balikin. Dibalikin pagi-pagi. Papa. Gak usah deh Pak. Gak perlu. Dalam hati saya, yes. Tuh. Bang Ibu ucap terima kasih sama alat kelamin gue. Makasih ya. Manjur bener lu. Nah, ini juga begitu. Oh ya, mau Pak Haji. Satu lagi. Bener. Kamu praktek. Satu lagi Pak Haji. Sebenarnya ini suami saya nih yang punya urusan pinjol gitu Pak Haji. Pertanyaan nih. Ya itu, sampai sekarang dia masih ada. Besok bisa gak datang besok sore? Kalau saya nerangin pinjol, salah ya. Detailnya nggak hafal kan Mbak Nadia yang ngutang pinjol 40, suaminya ngutang pinjol 60, total 100 suami istri. Ya. Mbak Nadia yang detail. Ya. Kalau saya nggak detail. Habis maghrib ya Pak Haji? Habis maghrib, ya. Jam 18. Ya. Nah, nanti sampai malam. Nah, dengerin. Tinggal nanti dipraktekin. Ya. Ada lagi? Udah. Sayang Mbak, daripada kamu ikut seminar, bayar. Besok nggak bayar. Dapat makan nggak Pak Haji? Pastilah. Ada somai, ada bakso, ada nanti dibikinin sotomi buat tamu besok. Jadi biar nggak susah. Ji, aku mau makan di kantin aja. Boleh. Minum dingin, boleh. Datang besok ya. Tapi udah dicolek ntar malam ya. Ntar gue lihat bibirnya hancur apa pecah. Itu dicolek-colek Pak Haji. Istri saya kan nonton itu Pak Haji terus, colek terus. Saya dicolekin terus lagi kerja Pak Haji. Pantesan kumis lo nggak rata. Pasrah aja lah kan. Yang penting yang terkabul. Namanya juga ilmu kearifan lokal. Kalau zaman dulu kalau orang Jawa bilang namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Diremes. Suwuk ya, Jawa Timur ya, Jombang suwuk. Nah, disuwuk. Atau kalau enggak dilangkahin. Misalkan kita mau merantau nih ke nyebrang luar pulau, ngelewatin laut. Biar selamat, dilangkahin. Ya, begitu. Enggak, orang bilang, Pak Haji ilmunya jorok. Nggak apa-apa, yang penting kan saya pakai Robicon. Kecuali kalau yang ngajarin naik mobilnya Fortuner, Pajero. Enggak, Robicon. Nah, dulu nih ibu ini diselakangin harusnya ngomongnya selamat. Dulu mamanya nyelakangin dia ngomongnya cerewet. Makanya jadi cerewet gitu aja. Tepuk tangan dong. Dulu salah ijab. Harusnya kan pinter, prestasi, kaya raya, tajam melintir. Tapi ibunya yang dulu ngucapnya cuma satu kata, cerewet. Makanya dia cerewet. Dia hari itu. Bisa? Ya. Besok datang ya? Ya, insya Allah Pak Haji. Habis maghrib udah sampai sini kan? Ya kan tempatnya terbatas. Ya. Nggak banyak, jadi mbaknya datangnya di awal. Oh iya. Oke? Belum maghrib ya? Kamu ikut ya? Oke, besok Pak Haji lihat bibir kamu ya. Giginya hancur apa enggak? Ini kan bagus sekarang. Karena selakangan ibunya. Ya, makasih Pak Haji. Udah cukup. Oke. Nah, mana masnya? Sampai sini ntar batas. Ayo, masnya bertanya apa? Oh, ya. Nama? Ya, namanya siapa? Nama saya Sandi dari Cicurug. Iya. Sukabumi. Sukabumi. Iya. Saya berdua sama istri. Sama istri? Ya. Oh iya. Berdua. Tahu sini dari mana? Tahu sini dari mana? Dari YouTube. Tadi gue pesan sama YouTube, bapak-bapak dari Cicurug, jangan yang ada jenggotnya. Kok dikirimnya ada jenggotnya? Iya, dari itu pas pertama saya buka itu ya. Mbak Nadia tuh. Ya, besok ada Mbak Nadia. Ya. Habis maghrib. Dia ngajar besok. Itu. Kan dia terkabul 85 juta. Nanti saya share di grup deh. Dia ngucapin terima kasih sama Allah, cair 85 juta dalam hitungan hari. Makanya dia besok mau ngajar.
pengalamannya dia tuh ke bapak-bapak gitu. Nanti bapak datang aja. Pasti Pak. Iya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaan gini, ya saya terus terang saya punya utang 1,2 miliar. 1,2 miliar. Iya. Padahal nggak ganteng. Kenapa gede utang? Muka boleh desa, tapi utangnya kok kota. Ketawa, tepuk tangan dong. Ketawa. Utang boleh desa, tapi gimana? 1,2 tuh. Tapi kalau uang sih di luar banyak juga ya. Intinya uang yang di luar. Kenapa sayang? Kasih duit biar nggak cerewet. Pegang. Kasih bos, kasih. Biar nggak. Tuh dek, pegang dek. Nah, tadi papa kamu habis saya bully, jadi gue kasih cepet. Pertanyaan apa? Iya, jadi uang yang di luar pengen segera kembali, terus utang juga terlunasi. Kronologisnya begini Pak Haji. Deketin mic ya. Kronologisnya begini Pak Haji. Dulu itu ya mungkin jawabannya tadi sudah ya, apa namanya? Udah dijawab sama ini ya. Yang tadi yang keriting itu tuh. Oh iya. Nah itu kan saya itu dulu pas pertama membuka usaha. Usahanya apa? Saya usaha jadi di bidang jasa pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP lah gitu ya. RPP. Ke sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolah. Jadi klien saya sekolah-sekolah. Bapak sekolah terakhir apa? Hah? Terakhir sekolahnya apa? Saya sih sebetulnya pernah kuliah tapi nggak beres. Oh iya. Sesuai dengan muka lo ya. Tapi alhamdulillah. Mana bos kalau orang miara jenggot kumisnya ada. Ini kenapa kumisnya habis? Siapa yang ngerok? Saya. Bukan istri. Bukan. Oh, kirain istri yang ngerok. Terus? Itu tuh ketawa lagi lah Pak. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Terus dari usaha tersebut saya sampai punya karyawan 19 ya. 19. Apa? Punya karyawan 19. 19. Terus? Tapi marketingnya saya sendiri. Oke. Iya. Jadi bukan istilahnya saya tidak percaya sama karyawan ya. Tapi memang apa namanya SDM mereka kan nggak sampai ke marketing. Saya kan orang marketing gitu ya. Nah itu ya alhamdulillah sih kalau pada saat itu karyawan 19 sama saya tergaji. Dan saya mulai usaha itu 2010. Nah ini pas kemarin COVID itu ya sekolah kan apa namanya belajarnya kan belajar online. Otomatis apa namanya skrip yang saya bikin itu kan nggak laku. Gitu. Bahkan saya sempat waktu itu sempat membuat buku SRA ya, Sekolah Ramah Anak, yang waktu itu ditolak, ternyata sekarang bulan kemarin justru malah timbul gitu. Booming gitu. Pertanyaannya apa sekarang? Ya pertanyaannya gini, apa namanya? Setelah COVID berarti usaha kan down ya. Nah, suatu saat ini saya ada yang menawarkan usaha di luar kemampuan saya. Gitu. Apa tuh? Apa namanya di beras. Beras? Ya. Beras. Nasi? Iya beras. Kenapa? Nah ini waktu itu saya punya temen, kata dia kalau mau usaha beras saya punya langganan. Saya kan tertarik tuh. Akhirnya saya pinjem dah di bank. Berapa? Gitu. 700 ya. Jaminannya? Jaminannya rumah. Terus? Nah, ini rumah sekarang udah dalam pemantauan. Gitu. Oke. Terus? Gitu ya. Duit yang 700 itu buat bisnis beras. Buat bisnis beras. Uangnya diambil sama orang yang ini, orang yang gitu yang ngajak. Itu berarti yang blow on sampai? Iya, saya Pak Haji. Saya Pak Haji. Udah jenggotan, blow on. Aduh. Bu, tukar tambah aja sama bandot saya, Bu. Ini tinggal di sini. Ibu pulang bawa bandot saya. Ngapain? Terus? Nah, itu. Jadi sementara kan istilahnya saya kan pinjam juga tidak hanya sama bank saja kan. Ya. Sehingga
mencapai angka 1,2 tersebut. Jadi sekarang ini pertanyaannya apa? Kalau saya boleh tahu. Utangnya pengen lunas kan? Betul. Gampang. Terima dulu takdir Tuhan, lu ketipu sama si bangsat. Kan ayatnya gini. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Ku itu Allah. Nah, lo terima dulu takdirnya. Jadi kalau main sinetron, anggap aja lo lagi main sinetron, judulnya lo orang paling bodoh sesuka bumi. Mana aktingnya mukanya orang goblok. Acting mulai. Ayo. Cut. Muka lo jeleknya mana? Nah, kalau lo bisa main sinetron judulnya ditipu sama si bangsat, lo lulus, lo akan main sinetron yang kedua judulnya orang terkaya di Sukabumi. Nah, gimana lo jadi orang terkaya di Sukabumi? Orang sinetron yang pertama aja lo nggak menjiwai. Anggap aja kita lagi main sinetron. Emang hidupnya sandiwara? Hidup ini sandiwara. Kan ada lagunya tuh. Dunia ini panggung sandiwara. Lagunya Ahmad Albar. Nah, lo anggap aja sekarang lagi main sinetron, lo ketipu sama si bangsat. Bisa gak lo jangan gerundel? Bisa gak lo jangan gerutu? Bisa gak lo jangan jengkelan? Bisa gak lo jangan kepancing jengkel? Itu dulu. Gue setuju kalau itu terkabul. Tapi kalau lo utangnya lunas, lo harus usaha ini, syariat ini, ikhtiar ini. Ucapan adalah doa. Bener lo mesti ikhtiar. Jangan. Kalau bisa utang lunas tanpa ikhtiar, bisa. Di mana-mana kan orang punya mobil beli. Iya. Mobilnya apa sekarang kesini? Beli apa enggak? Nah, beli bos. Gue Fortuner gue 3 terbaru nggak beli, dikasih sama tamu. Iya. Nah, lo juga begitu.